Minasan, konnichiwa. Aku Jerome Polin, hadir untuk membahas rahasia penting masa depan remaja, dan ini bukan soal IQ. Banyak yang fokus ke nilai akademis, ranking, IQ tinggi, tapi apakah itu jaminan sukses? Belum tentu. Ada yang ranking 1 tapi kehilangan arah. Ada juga yang gagal berkali-kali tapi akhirnya jadi CEO karena semangat juang dan kemampuan bergaul. Polanya jelas, bukan IQ, tapi kecerdasan emosional yang jadi fondasi sukses dan bahagia. Penasaran mengikuti Tharj Bojima, Yuag Pastinas. Mana terpujua? Pilar pertama IQ remaja, self-awareness. Ini adalah fondasi penting dalam membangun kecerdasan emosional yang kuat pada diri remaja, atau kesadaran diri. Ini adalah kemampuan untuk melihat ke dalam diri sendiri, memahami apa yang kita rasakan, dan mengapa kita merasakannya. Ini bukan sekadar tahu nama, usia, atau alamat, tapi benar-benar mengenali dan memahami emosi yang sedang dirasakan. Apa yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita marah? Masa remaja penuh gejolak, hormon, tekanan sekolah, ekspektasi, drama pertemanan, semua bisa bikin emosi naik turun. Seperti roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah. Tanpa kesadaran diri, remaja muda meledak atau memendam emosi jadi bom waktu. Keduanya sama-sama tidak sehat. Dengan self-awareness, mereka bisa bilang, aku marah karena presentasiku dikritik, atau aku sedih karena nilai jelek. Mereka bisa mengidentifikasi dan mengakui perasaan mereka. Penting juga mengenali pemicu emosi lapar, kurang tidur, atau stres ujian. Ini adalah hal-hal kecil yang bisa memengaruhi suasana hati kita. Refleksi jujur tanpa menghakimi diri sendiri, membantu mereka belajar dari pengalaman emosional. Setiap emosi adalah pelajaran berharga. Tugas kita, sering ajak ngobrol santai soal perasaan. Bantu mereka menamai emosi. Kadang bete itu sebenarnya kecewa atau iri. Bantu mereka artikulasikan. Dengan memberikan mereka kata-kata, kita membantu mereka memahami diri sendiri. Dengan self-awareness, remaja lebih paham kekuatan, kelemahan, dan nilai hidupnya. Apa yang penting bagi mereka? Apa yang mereka perjuangkan? Ini jadi kompas internal untuk mengambil keputusan penting. Keputusan yang selaras dengan nilai-nilai mereka. Mereka nggak gampang ikut-ikutan arus, karena tahu siapa diri mereka. Mereka punya identitas yang kuat. Yuk, bantu remaja lebih kenal dirinya sendiri. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depan mereka. Dengan self-awareness, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Setelah sadar emosi, langkah berikutnya, self-regulation, mengelola reaksi, bukan jadi budak emosi. Remaja sering impulsif karena otaknya masih berkembang, jadi penting melatih kontrol diri. Self-regulation bukan menekan emosi, tapi memilih respons yang konstruktif. Misal, marah ke teman, tarik napas dulu, baru bicara baik-baik. Remaja juga harus punya toolkit atasi stres, musik, olahraga, curhat, atau teknik relaksasi. Latihan menunda kepuasan, misal meja tahan beli game demi nabung buku kuliah, bikin mereka lebih disiplin. Cara bantu? Jadi contoh, ajarkan teknik praktis seperti stop, take a breath, observe, proceed. Validasi emosi mereka sebelum cari solusi. Dengan self-regulation, remaja lebih stabil, bijak, dan tangguh menghadapi tekanan. Mereka belajar, kita nggak bisa kontrol situasi, tapi bisa kontrol respons. Ini kunci kedewasaan emosional. Yuk, bantu remaja jadi kapten emosinya sendiri. Pilar ketiga, motivation, khususnya motivasi internal. Ini adalah bahan bakar yang mendorong remaja untuk meraih tujuan mereka. Bukan hanya karena disuruh, tapi karena keinginan dari dalam diri. Bukan sekadar hadiah atau hukuman yang bersifat sementara, tapi dorongan dari dalam diri, sebuah kekuatan yang berkelanjutan, yang bikin remaja terus maju, bahkan ketika menghadapi rintangan. Remaja dengan motivasi internal punya rasa ingin tahu besar, selalu bertanya mengapa dan bagaimana, semangat eksplorasi, mencoba hal-hal baru dan menantang diri sendiri, dan dorongan berkembang untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Mereka tahan banting saat gagal, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, cepat bangkit, belajar dari kesalahan dan mencoba lagi, dan belajar dari kesalahan. Ini adalah kunci untuk terus maju. Growth mindset penting. Percaya kemampuan bisa diasah lewat usaha. Dengan latihan dan dedikasi, bukan bakat tetap. Bakat hanyalah permulaan. Remaja dengan growth mindset lihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan ancaman. Mereka tidak takut mencoba hal baru. Cara menumbuhkan, puji usaha bukan hasil. Hargai proses, bukan hanya pencapaian akhir. Dukung eksplorasi minat, biarkan mereka mencoba berbagai hal, bahkan di luar akademis.
karena disitulah mereka menemukan passion mereka. Ajarkan kegagalan sebagai feedback, informasi berharga untuk perbaikan, bukan vonis. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Diskusi, dari kejadian ini, yang bisa kita pelajari. Ajak mereka merefleksikan pengalaman mereka. Dengan motivasi internal, remaja jadi pembelajar seumur hidup yang gak gampang padam semangatnya. Mereka akan terus belajar dan berkembang. Mereka punya api yang mendorong ke potensi terbaik, mencapai impian mereka, bukan karena paksaan tekanan dari luar, tapi keinginan tulus. Karena mereka benar-benar ingin, ini aset berharga untuk sukses sejati. Kesuksesan yang bermakna dan berkelanjutan. Yuk, nyalakan api semangat remaja kita. Mari kita bantu menemukan dan memelihara motivasi internal mereka. Pilar keempat dari kecerdasan emosional, atau yang sering kita sebut EQ, adalah empati. Ini adalah fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini bukan hanya sekadar mengetahui apa yang mereka alami, tetapi benar-benar merasakan emosi mereka, seolah-olah itu adalah emosi kita sendiri. Empati bukan sekadar kasihan, yang mana adalah merasa sedih untuk seseorang, tapi benar-benar memakai sepatu orang lain. Mencoba melihat dunia dari sudut pandang mereka, memahami latar belakang dan pengalaman yang membentuk perasaan mereka. Remaja butuh empati, terutama di masa-masa sulit ini, untuk membangun hubungan sehat yang didasari rasa saling percaya dan pengertian, dan suportif, di mana mereka bisa saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, di masa pertemanan yang kompleks. Empati membantu mereka menavigasi dinamika sosial yang rumit, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Mereka jadi pendengar baik, karena mereka benar-benar peduli dengan apa yang orang lain rasakan, peka pada sinyal nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah, dan tahu kapan harus mendukung, memberikan semangat, atau sekadar hadir untuk menemani. Empati juga berarti memahami perspektif berbeda, bahkan jika kita tidak setuju dengan mereka, membuka pikiran terhadap ide-ide baru dan cara pandang yang berbeda, dan menghindari prasangka. Ini membantu mereka membangun jembatan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Cara melatihnya: jadi role model, tunjukkan bagaimana berempati dalam tindakan sehari-hari, tunjukkan empati ke mereka, dengarkan keluh kesah mereka tanpa menghakimi, dan orang lain. Libatkan mereka dalam membantu orang lain yang membutuhkan. Diskusikan perasaan karakter di buku atau film, ajak mereka menganalisis motivasi dan emosi tokoh-tokoh tersebut, libatkan mereka di kegiatan sosial. Pengalaman membantu orang lain akan membuka mata mereka terhadap realitas yang berbeda. Saat mereka cerita masalah, dengarkan dengan penuh perhatian dan validasi perasaan mereka. Bantu lihat dari sisi temannya juga. Ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Dengan empati, remaja tumbuh jadi individu peduli, tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Welas asih, memiliki hati yang lembut dan penuh perhatian, dan harmonis dalam hubungan. Mereka mampu menciptakan hubungan yang sehat dan langgeng. Mereka pintar hati, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, bukan cuma pintar otak. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan emosional adalah kunci kesuksesan sejati. Empati adalah perekat sosial yang menyatukan kita sebagai manusia, dan kontribusi positif untuk lingkungan. Dengan berempati, kita menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Ini bukan cuma soal sukses individu, tetapi tentang bagaimana kita bisa menggunakan kesuksesan kita untuk membantu orang lain, tapi juga membangun dunia yang lebih baik. Mari kita tanamkan nilai-nilai empati pada generasi muda. Yuk, latih remaja sering-sering memakai sepatu orang lain. Karena dengan begitu, mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, bahagia. Pilar kelima, social skills, kemampuan berinteraksi efektif dan harmonis. Bukan soal banyak teman, tapi kualitas interaksi komunikasi, resolusi konflik, teamwork. Remaja belajar berteman, kerja kelompok, hadapi konflik, bahkan mulai pacaran. Semua butuh social skills. Komunikasi efektif, bukan cuma lancar bicara, tapi juga mendengarkan aktif dan menyampaikan pesan jelas. Resolusi konflik, hadapi masalah dengan kepala dingin, cari solusi win-win. Negosiasi, yakinkan teman dengan argumen logis dan persuasif. Teamwork, kolaborasi, berbagi tugas, hargai kontribusi orang lain. Cara melatih, dorong ikut kegiatan kelompok, beri ruang diskusi di rumah, main role-playing situasi sosial. Beri kepercayaan untuk belajar dari pengalaman sosial, termasuk kesalahan. Dengan social skills,
remaja siap hadapi dunia nyata. Mantap jiwa. Setelah 5 pilar EQ, saatnya praktik jadi emotional coach harian buat remaja. Bangun kebiasaan kecil, konsisten, bukan harus jadi psikolog dadakan. Coba morning check-in sebelum sekolah, tanya perasaan dan harapan hari ini, evening reflection. Sebelum tidur, ajak ngobrol soal pengalaman dan emosi hari itu. Kunci utama, dengarkan tanpa menghakimi, validasi emosi sebelum kasih solusi. Setiap remaja unik, ada yang suka ngobrol, ada yang butuh waktu sendiri dulu. Ciptakan suasana aman dan nyaman untuk berekspresi. Biarkan mereka tahu semua emosi valid, dan kita di sini untuk mendukung. Emotional coaching harian memperkuat EQ dan hubungan orang tua anak. Investasi emosional ini bikin remaja tumbuh matang dan hubungan makin erat. Yuk, mulai ritual kecil ini dari sekarang. Pilar terakhir, jadi role model dan manfaatkan konflik sebagai peluang belajar. Remaja lebih banyak meniru tindakan kita daripada mendengar nasihat. Tunjukkan cara mengelola emosi sehat, hadapi stres, selesaikan masalah, dan tangani kekecewaan dengan tenang. Konflik dalam keluarga tak terhindarkan, tapi bisa jadi gym melatih EQ. Saat konflik, tetap tenang, fokus pada masalah, bukan orangnya. Dengarkan perspektif mereka, validasi perasaan, cari solusi bersama. Setelah konflik, evaluasi bareng apa yang bisa dipelajari, bagaimana sikap lebih baik ke depan. Proses ini ajarkan negosiasi, kompromi, dan penyelesaian masalah tanpa drama. Dengan konsisten jadi contoh dan memanfaatkan konflik, kita aktif membentuk IQ remaja. Mereka belajar dari contoh nyata, bukan teori. Siap jadi role model dan pelatih emosi terbaik? Mantap pu. Minasan, membangun EQ remaja itu maraton, bukan sprint. Perlu waktu, kesabaran, dan konsistensi. Sedikit kemajuan setiap hari sudah luar biasa. Proses ini juga tentang kita sebagai orang tua yang terus belajar dan tumbuh bersama anak. Mulai dari hal sederhana, tanya perasaan anak hari ini, dengarkan tanpa menghakimi. Itu langkah awal yang powerful. Kalau video ini bermanfaat, like, comment, dan share. Sampai jumpa di Psikologi Otak berikutnya. Tiwa!